Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kian Azhar Firando. Eh, Biasa dipanggil Kian, Kian. Oke, dan sekarang saya akan memberitahu kalian cara konfigurasi file over atau ya file over. Apa itu file over? Pertama, file over adalah suatu ya developer itu seperti kayak kalau misalkan kalian punya dua ESP nih. Yang satunya kalian gunakan untuk ESP utama dan yang satunya lagi buat backup. Jadi saat ketika ESP satu kalian itu ada terjadi masalah atau problem gitu kan. Jadi dia akan langsung pergi ke ESP 2. Dan failover ini bisa memanage apapun yang kalian ingin jadikan ISP utama gitu ya. Nah, jadi saya sudah membuat topologi seperti ini. Nah, ini menuju ke Telkom dan ini menuju ke Bisnet. Jadi, yang menuju ke Telkom dari router utama kita adalah Ether 1, sedangkan yang menuju ke Bisnet adalah Ether 2. Dengan menggunakan network 10.10.10.0/30 dan ke Bisnet 20.20.20.0/30 itu menuju ke Bisnet. Sedangkan ke klien kita akan menggunakan IP 172.16.10.0 itu adalah networknya. Tapi di klien kita akan menggunakan titik 2/24 gitu ya. Sedangkan gateway-nya 172.16.10.1 dan enter. Nah, kita sudah membuat koneksi dari klien ke router pribadi kita. Tapi sebelum itu kalian harus membuat IP address dulu kalau misalnya ingin benar-benar connect gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke Winbox-nya. Ya seperti biasa, kalau misalnya di virtual, kalau ingin masuk ke Winbox harus menggunakan IP publicnya dengan cara melihatnya dengan cara IP DHCP client print. Oke. Ini adalah IP public kita dan kita masuk saja langsung. Nah, connect to Roman. Nah, di sini ada mikrotik kita. Nah, mikrotik kita connect dan oke. Jadi ini adalah isi dalam Winbox mikrotik kita ya. Jadi yang pertama kalian bisa yang pertama kalian bisa membuat address gitu. Jadi kita membuat address yang pertama address ke Telkom yaitu 10.10.10.2. Kita menggunakan titik 2. Sedangkan Telkom menggunakan titik 1 dan /30. Karena kenapa /30? Karena ini hanya dipakai untuk dua device saja, router Telkom dan router kita. Jadi khusus gitu antara dia dan kita. Selanjutnya 20.20.20 titik. Maaf. Selanjutnya 20.20.20.2/30. Sama halnya dengan ke Telkom tadi, ke bisnis juga sama. Menggunakan, tapi bedanya ini menggunakan 20.20.20.2/3. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat IP menuju ke sini ke klien ya, ke klien. Yaitu dengan menggunakan address 172.16.10.1/24. Soalnya ini kita adalah utamanya.
jadi menggunakan titik 1. Oke. Lanjut next. Jadi setelah membuat semua ini, kita membuat yang namanya DNS. Jadi buat DNS 88888 nggak perlu banyak-banyak, cuman cukup buat supaya bisa terhubung ke internet. Play dan oke. Setelah itu firewall, NAT, dan kita buat firewall NAT menuju ke dua ISP tersebut, yaitu melalui Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 menuju ke Telkom dan Ether 2 menuju ke Bisnet. Jika sudah dikonfigurasikan, kita langsung saja ke utamanya, yaitu di root. Tapi sebelum itu, kenapa kita harus nge-root gitu? Karena jika tidak ada root, akan terjadi seperti ini. Misalkan kita ping 88888 akan menjadi north host, yang artinya si router kita ini tidak tahu jalur mana yang ingin dia lewati gitu menuju internet gitu ya. Jadi kita akan memberitahu router kita itu jalur mana yang harus dia lewati gitu. Istilahnya seperti map. Kita kayak mapping jalurnya gitu. Kayak membuat jalur menuju ke internet. Jalur apapun itu harus ke internet. Tapi gara-gara kita ingin memanage supaya yang satu menuju internet, tapi yang satu lagi juga sama menuju internet, tapi melalui jalur yang berbeda. Cuman yang satunya ini kita prioritaskan, ya. Kita buat jadi sentral gitu, jalur sentral gitu, jalur utama. Nah, ya. Nah, oke, lanjut aja. Yang pertama kita pencet add. Nah, habis pencet add, di sini kita menemukan table new route. Nah, di table new route, destination address-nya kalian cukup mengisi default saja juga bisa. Tapi kalau misalkan mau specific route juga nggak apa-apa. Asalkan kalian tahu IP menuju internetnya, IP internetnya apaan. Nah, selanjutnya gateway. Gateway itu diisi ke yang pertama ini kita akan mengisi ke menggunakan jalur Telkom gitu. Jadi jalur Telkom menggunakan gateway 10.10.10.1. Soalnya ini yang terkoneksi dengan kita. Omong-omong, gateway ini juga termasuk paling penting gitu. Jadi di semua routing ini gateway ini penting gitu. Jika tidak ada gateway, dia nggak tahu mau jalur mana gitu yang dia lewatin gitu kan. Jadi gateway ini jalur keluarnya gitu. Jalan keluar buat segalanya gitu kan. Nah, terus lanjut kita akan play dan oke. Nah, sini kita menemukan flag AS gitu ya. Flag AS. Selanjutnya kita akan membuat ke Bisnet gitu ya, yaitu dengan menggunakan gateway 20.20.20.1. Nah, ini menuju Bisnet gitu ya, menuju Bisnet. Dan play dan oke. Seperti yang kalian lihat, yang menuju ke nah ini yang menuju ke itunya, yang menuju ke Telkom itu flagnya AS. Namun yang menuju ke Bisnet itu tuh S gitu. Artinya tidak aktif gitu ya. Soalnya cuman statik doang. Nggak ada flag AS, yaitu aktif statik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ini dibuat duluan. Juga ini gateway-nya kecil gitu. Jadi yang paling kecil dia yang paling di atas dan yang paling diprioritaskan. Namun bagaimana kalau misalkan kita pengen menggunakan sentralnya itu ke Bisnet gitu, sedangkan Bisnet
tidak aktif gitu. Nah, caranya bukan mematikan ini ya, bukan mematikan addressnya ya. Tapi sebelum itu kalian perlu tahu kalau misalkan udah kayak gini, ini udah bisa ngeping 888 gitu ya. Ngeping ke internet gitu ya. Coba kita coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini udah bisa ngeping ya, udah terhubung ke internet intinya. Nah, tapi ini nggak menuju ke kemana? Oke, mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini nih sudah maaf. Oh iya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sudah bisa ngeping gitu ya. Nah, jadi kita ingin menggunakan bisnet gitu sebagai sentralnya, sebagai jalur sentral. Jadi caranya kita masuk ke bisnet. Nah, kita tinggikan distance-nya itu. Sebenarnya apa itu distance? Yang pertama, perlu kalian ketahui, distance itu adalah nilai prioritas. Yang artinya, kalau misalkan distance ini lebih rendah, yang lebih rendah gitu. Semakin rendah distance-nya, semakin prioritas dia, semakin ditinggikan gitu. Derajatnya gitu ya. Ya, ini bukan rasis ya. Jadi ya emang derajatnya tinggi aja gitu. Jadi lebih tinggi kelasnya gitu. Jadi nggak berkel bukan nggak berkelas juga. Jadi ya seperti itulah. Langsung kita biarkan saja distance-nya satu. Jadi yang kita ubah itu adalah distance ke root, ke distance ke Telkom, sorry. Distance ke Telkom. Kita besarkan jadi 3. Yang artinya nanti Telkom akan menjadi backup. Sedangkan bisnet akan jadi utamanya. Sebenarnya nggak 3 doang, pokoknya lebih dari satu intinya lebih dari satu gitu ya. Nah, langsung aja apply dan oke. Seperti yang kalian lihat, berubah, aktifnya berubah menjadi 20 20 20.1. Nah, sekarang kita trace. Oops, maaf. Sekarang kita trace klien kita, dari klien kita maksudnya. Buka. Sedikit ngebug, maaf. Kalau tidak dibalas selama 40 detik maka langsung lihat normal. Kalau interval itu 10 detik dan data interval 40 detik. Cara nggak terlalu dan data interval kan IP 172 dynamic didapat 16 10.2 124. padahal delta adalah kan
Bagaimana cara konfigurasi Itu. polis dan teorinya? Nah, Jadi pertama jadi jika kita trust nih ya, kita coba trust menuju 888 ini ya yang di topologi ini min P1. Itu ada beberapa ada down. Seperti yang kalian lihat, jalurnya menggunakan, jadi dari klien kita langsung menuju 172.16.10.1 ke 20.20.20.1, langsung masuk ke internet yaitu 192.168.32.2. Tapi apa yang terjadi jika kita matikan gitu? Kita matikan gitu ya jalurnya. Kita matikan jalurnya, misalkan ini mati, tak. Nah, nanti ini langsung berubah ke Telkom gitu ya, ke backupnya langsung aktif, dan jika kita trace nanti akan menggunakan 10.10.10.1 gitu ya. Jadi seperti itulah fungsi file over gitu ya. Nah, seperti itu fungsi file over dan konfigurasinya. Mungkin